Kasih, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami minta maaf sebelumnya terkait dengan meminta waktu untuk wawancara. Ya, jadi ini tugas kuliah yang diberikan oleh dosen kami, Burber Dr. Chris Sembiring, terkait dengan manajemen sekolah. Ya. Jadi saya akan Sulan Kamulana ingin sebagai moderator ingin memfasilitasi teman-teman saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini terkait dengan bagaimana sekolah manajemen segala fasilitas dan struktur dalam mengelola sistem pendidikan sendiri. Jadi mungkin langsung saja kepada Sister untuk bertanya untuk penanya satu. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar? Ini ada hubungan dengan pembelajaran. Iya. Baik, kalau untuk untuk SMP Katolik Santo Yosef Narbaki, kalau berbicara sarana prasarana memang kita punya keterbatasan. Kenapa saya omong keterbatasan? Karena kita sekolah siang, toh. Sekolah siang artinya ruangan kelas ini paginya dipakai oleh SD. Jadi mereka keluar baru kami masuk. Jadi jam 12.15 itu baru kami masuk. Jadi kalau bicara tentang ketersediaan sarana prasarana memang ada, tapi masih terbatas seperti itu. Khususnya ruangan kelas itu yang paling utama, itu di ruang kelas. Kalau yang lain itu yang pendukung, tapi yang paling pokok itu di ruang kelas. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin langsung lanjutan tadi. Tadi ketersediaan sarana prasarana dalam kelas tadi. Nah, apakah sarana seperti LCD, terus laboratorium dan perpustakaan sering digunakan dalam pembelajaran, atau mungkin itu yang tadi dimaksud? Kalau laboratorium kita hanya punya satu laboratorium IPA, itu ada di depan situ, di lapangan situ, ada yang masih baru itu laboratorium IPA. Kemudian perpustakaan ada di sini, masih atas pasti ada, walaupun kecil tapi pasti ada. Kemudian apa tadi, LCD ada, walaupun jumlahnya masih terbatas, karena kalau kita kan belinya selalu pakai dana bos, toh. Dana bos itu kan ya kita tidak bebas membeli, kita usul sekian, yang menyetujuinya kan sekian, seperti itu. Kalau untuk lab itu masih kurang karena tidak ada lab IPA, lab bahasa Indonesia, lab bahasa dengan lab komputer. Nah, itu yang belum ada, sehingga kan punya komputer masih simpan di lemari khususnya laptop. Kalau dalam pembelajaran barang-barang itu sering digunakan, dan kita berharap yang istilahnya apa ya, bantuan pemerintah itu, TV merah putih itu, papan digital itu pada waktunya bisa merata di semua kelas. Memang kita sini sudah dapat satu, kita ada taruh di ruang lab, itu biasa dipakai untuk itu kan untuk menggantikan LCD juga. Tapi itu dia lebih bagus, dia langsung connect dengan internet. Kedepannya memang direncanakan begitu oleh pemerintah. Kalau semua kelas baru berarti LCD tidak pakai lagi, dia connect jaring internet layar sentuh. Baik, terima kasih. Jadi Pak, kalau melihat beberapa pertanyaan yang kami sediakan di sini, jadi kalau kita lihat pertanyaan nomor 3 itu sudah dijawab oleh Bapak tadi. Jadi salah saya di pertanyaan yang keempat, kira-kira bagaimana kebijakan sekolah dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana belajar. Ya. Baik, kalau kita di
sekolah. Kalau pengadaan itu selalu rujukannya melalui bantuan operasional sekolah, dana bos. Nah, biasanya dana bos kita buat RKS-nya, kemudian kita ajukan ke dinas, lalu mereka setujui, baru kita bisa beli kayak sarana yang elektronik, sifatnya elektronik. Kemudian misalnya ada pemeliharaan, misalnya laptop yang rusak atau gedung yang memang harus diperbaiki, itu sifatnya pemeliharaan. Jadi tidak bisa bangun baru. Kalau kebijakan bos itu dia hanya bisa istilahnya berehab kalau gedung rehab ringan begitu. Kalau saya bocor ya kita ganti seperti itu. Jadi semua kebijakan selalu ada untuk pengadaan barang-barang itu tergantung dari kebutuhannya seperti itu. Jadi selalu kita berkoordinasi dengan dinas. Kalau misalnya kita lebih banyak ke dinas karena memang sekolah yayasan, terkadang kita ajukan ke yayasan, tapi kalau mereka tidak kasih, kita lebih fleksibelnya ke dinas soal pengadaan ini. Yayasan pertimbangan soal gaji guru segala macam. Yayasan swasta sana. Jadi baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi berkaitan dengan jawaban itu, lalu ada ada pertanyaan lanjutan, yaitu bagaimana upaya sekolah agar sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan juga siswa. Baik, kalau di sini pada dasarnya saya mendorong guru untuk menggunakan itu. Kita pakai kita beli barang itu tidak untuk disimpan macam ke LCD atau media yang dikasih pakai untuk media pembelajaran, tidak bisa disimpan saja begitu. Guru harus menggunakan itu di kelas. Ini kita demikian rupa menyiapkan barang-barang itu sejak saya punya masa itu. Kita setiap tahun kita beli untuk supaya guru-guru bisa gunakan di dalam kelas, dan saya terus mendorong guru untuk menggunakannya, tidak hanya sekedar putar video pembelajaran, tetapi pemaparan materi-materi pembelajaran di kelas itu harus pakai itu kan punya daya tarik tersendiri. Kalau sekarang istilahnya pembelajaran mendalam, deep learning, pembelajaran menyenangkan siswa, juga harus pembelajaran bermakna, pembelajaran yang membuat siswa kreatif, aktif di dalam kelas, dan dia istilahnya dia sadar, pembelajaran yang sadar, dia sadar bahwa dia sedang belajar sesuatu di dalam kelas. Ya, kita terus mendorong guru pernah. Guru tidak bisa hanya masuk omong dan selesai, itu sudah bukan masanya lagi. Ya, kemarin kan evaluasi supervisi itu kami istilahnya diseminasi kegiatan supervisi menyampaikan hal-hal seperti itu. Bukan masanya lagi kita masuk omong-omong kedua, apalagi tanpa perangkat pembelajaran, dia tidak bisa. Itu yang paling penting, karena jiwa dari pembelajaran ada di situ. Dan kita sudah rencanakan selalu kita tidak gunakan di dalam kelas, dan akhirnya kualitas pembelajaran kita kan menurun. Tujuannya ke situ juga. Kalau sarana-sarana yang tadi digunakan, misalnya sarana khusus untuk sarana pembelajaran selain kelas yang kondusif dan nyaman, ya juga tadi media-media yang memang harus digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Kreatifnya guru juga. Iya. Berarti di sekolah ini media pembelajaran menggunakan teknologi itu lebih didorong juga di sini. Memang sudah masanya. Makanya kita di sini ada pasang internet juga, ada 2 wifi, satu di bagian sini khususnya untuk guru-guru, satu di teras itu menjangkau semua kelas ya. Anak-anak juga bawa HP, dipesan untuk mencari materi itu khusus untuk siswa yang di lapangan. Walaupun guru dipakai juga nah, itu soal kita sudah siapkan semua hal-hal seperti, walaupun masih terbatas, tinggal saya sebagai pimpinan kan pasti mendorong terus itu. Jangan lupa menggunakan seperti kita sudah siapkan, harus dipakai dan kita bayar tiap bulan. Iya sih.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari pemeliharaan sarana prasarana terus pemanfaatan secara maksimal tadi, terus ini yang terakhir mungkin kira-kira apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah? Kendalanya itu yang pertama keterbatasan biaya. Kita selalu dibatasi. Tidak, ini sekarang kan tidak bebas orang dulu kan disebut praktik apa ya, mafia nota bodong segala macam. Sekarang tidak semua sesuai dengan itu, jadi memang terbatas, tidak, dan bosan tidak hanya untuk itu, ada banyak hal yang dibeli dari situ, dibelanja. Pembelanjaannya online semua, jadi ada si pelata. Jadi kita belanja hari ini juga BPK tahu bahwa kita belanja sesuatu, yang laporan-laporannya. Kemudian kendala itu di biaya itu. Kemudian kita mengharapkan sekolah pagi, tapi sampai sekarang saya selalu meneror kalau mau siswa banyak di Noel Wakil. Yang paling penting itu sarana prasarana gedung, terutama soal isinya kan kita bisa isi pakai dana bawah setengah ruangannya, itu yang paling penting. Kalau soal kinerja apa segala macam itu kita bisa atur sendiri. Fasilitas itu yang paling penting. Kami punya kendala utama itu. Kadang-kadang kami harus berbenturan dengan SD. Kalau mereka kemarin buat kebijakan sekolahnya 5 hari keluar jam 2 baru 1-2 kelas, tapi bertabrakan dengan kami yang harus masuk di kelas itu. Itu kendalanya di sini. Kemudian ya banyak yang belum sadar untuk menjaga barang-barang pakai habis begitu. Ada siswa yang pakai alat-alat pembelajaran prasarana itu, tapi gurunya tidak kontrol, akhirnya rusak. Mungkin sedikit kembali ke terlebih khusus di kebijakan siswa boleh menggunakan alat elektronik siswa di sekolah. Kira-kira ada kebijakan yang mungkin dalam arti bahwa ada mata pelajaran tertentu yang boleh siswa gunakan HP, ataukah semua mata pelajaran sejauh mana mereka menggunakan itu secara efisien, seperti hanya mencari materi yang hari itu mereka harus belajar, atau mungkin hanya les bahasa Inggris supaya menurut kosakata dalam HP. Kalau kebijakan penggunaan HP itu semua mata pelajaran, tergantung dari guru mata pelajarannya yang mengkoordinir itu. Kalau dia mau supaya gunakan HP itu untuk mencari referensi materi pembelajaran, untuk diskusi segala macam, tergantung dari kalau mereka pesan pasti dibawa. Tapi anak-anak sekarang tidak dipesan juga dibawa, tapi mereka simpan di balik kelas sampai habis baru diambil kembali. Tapi kita tetap kontrol mereka seperti itu, jadi tidak pakai bebas-bebas. Tapi berarti HP-nya itu dikumpul, lalu kemudian les tertentu yang mau ambil. Jadi sifatnya digunakan untuk pembelajaran. Jadi tidak pakai bebas seperti itu, karena anak-anak sekarang kan agak beda. Mereka bisa syuting enak-enak dulu, mereka buat segala sesuatu kan sampai juga. Tetap di bawah kendali kita. Ada yang sembunyi juga. Ada yang berkawan dengan saya di TikTok. Ya, saya dulu di sini notifikasi masuk lalu aktif. Orangnya di kelas. Itu saya langsung calling dari sini. Oke, kakak mungkin setelah kita lihat dengan sarana prasarana dan lain sebagainya, mungkin yang terakhir saya mau tanya tentang mungkin visi dan misi dari sekolah atau bapak sendiri untuk bagaimana untuk sekolah ke depan. Iya, ini harusnya saya tidak hafal secara keseluruhan. Ini kan kita kemarin ya saya omongin dulu, kita bergerak itu buat sesuatu, jangan lupa kita punya visi.
Misalnya begini, kita membangun budaya disiplin, taat aturan dan segala macam. Itu kan harus jadi budaya. Ketika Bapak Ibu datang terlambat, atau izin terus-terus, itu bukan budaya disiplin lagi. Itu kan bertentangan dengan visi misi sekolah. Kemarin juga termasuk pembelajaran yang baik kami ini, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, berbasis teknologi itu saya omong gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pakai barang-barang itu, tidak gunakan di kelas saat belajar, karena itu sesuatu yang bisa menarik minat anak-anak di kelas. Ketika itu tidak digunakan, maka itu juga kita keluar dari visi misi kita di sekolah. Jadi saya memang selalu mengarahkan mereka sadar bahwa kita punya visi misi, termasuk ke siswa juga. Kalau saya guru tidak ada, saya masuk ke kelas untuk bicara soal itu supaya mereka juga tahu. Memang saya tidak semua kelas yang karena di kelas-kelas yang kosong saya periksa buku kontaknya, karena buku kontak pada visi misi saya suruh baca. Jadi kalau kamu tidak belajar di dalam kelas karena guru berhalangan hadir, itu juga melanggar peraturan di sekolah. Itu harus disadari. Memang itu secara umum seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Saya tarik kesimpulan bahwa SMP Katolik Santo Yosef Laki, ya, walaupun sekolahnya dimulai dari sekolah siang karena paginya digunakan untuk SD, tapi kurang lebih bahwa fasilitas yang ada itu sudah cukup untuk memadai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu kemudian terkait dengan yang ditekankan yaitu dalam hal menjaga barang-barang itu, lalu kemudian budaya kedisiplinan. Jadi ini adalah yang sangat dibutuhkan dan sangat diperhatikan sama terkait budaya disiplin, karena dari visi dari misi yang dicantumkan itu banyak bicara tentang budaya kedisiplinan, sekolah terus kemudian menggunakan secara baik. Jadi terima kasih banyak Bu atas kesempatannya.